mencari ilmu. Dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam. Assalam, assalam, di TVRI Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Mala Arifin bisa kembali menyapa Anda dalam program spesial kita sore hari ini, setiap hari Jumat jam 5 sore di Assalam, ayo sinau agama Islam. Alhamdulillah, tentunya insya Allah 1 jam ke depan kurang lebih kita akan membahas banyak sekali ilmu-ilmu agama Islam. Dan sore hari ini pemirsa, tema kita menarik sekali adalah muhasabah atau introspeksi diri di akhir tahun. Bersama saya telah hadir narasumber spesial yang siapa lagi ya, yang tidak kenal beliau, Masya Allah. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nggih? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Mala. Alhamdulillah, kelihatannya semoga beda ibu-ibu nih, yang Yai. rawuh juga sehat semua. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Nah Yai, untuk sore hari ini sebelum kita masuk ke tema ini, kita banyak hadir para jamaah di seluruh Jawa Timur ya, nggih. Iya. Nah khususnya di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kita sapa terlebih dahulu ya Monggo. jamaah yang sudah Iya. hadir di studio. Yang pertama ada jamaah dari Majelis Taklim Sholawat Nariyah Wadung Asri Dalam Waru Sidoarjo, pimpinan Ustazah Haja Munyatuz Zahira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua nggih Bu. Ya. Insyaallah pakai Tepuk tangan ting-ting. semuanya. Tepuk Masya tangan Allah. semuanya. Kita senada ya Yai ya. Nggih, nggih, nggih. Nuan Saping, alhamdulillah. Dan yang kedua ada Majelis Taklim Robi Rodiyah, Perumahan Taman Candi Loka Candi Sidoarjo, pimpinan Ustazah Haja Lili Fauzia. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat semuanya je. Sehat. Alhamdulillah, Tepuk pakai ting tangan, juga, Masya tepuk Allah. tangan. Luar biasa. Dan yang ketiga ada jamaah atau majelis taklim dari Fatayat Ranting Wedoro ya, dari Waru Sidoarjo, pimpinan Ustazah Haja Nikmatul Lailiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kuning-kuning ya, menarik hati ya. Ya, tepuk tangan. Baik, langsung mungkin Yai bisa kita bahas apa sih makna daripada muhasabah atau introspeksi diri itu Yai, monggo. Baik. Bapak Ibu dan pemirsa yang saya hormati, Mbak Mala yang berbahagia, Nggih. yang setia menemani kami ketika di TVRI ya, Alhamdulillah. bahwa di dalam perjalanan hidup ini kan namanya orang ya, ibaratnya seperti kendaraan itu ya. Namanya kendaraan itu kalau jalan itu kan gak mungkin jalannya mulus. Nggih. Kadang-kadang ya beret gitu ya. Kadang-kadang ya gembos, kadang-kadang lancar. Nggih. Bahkan kadang-kadang ya ditutuk arek barang itu. Nah, di dalam hidup ini juga begitu. Jadi di dalam 1 tahun ini kita tidak mungkin lurus api terus, itu tidak mungkin. Nggih. Namanya manusia. Ya pasti ya ono menggoke titik-titik barang. Apa mana ndelok model-model ngene iki. Maksudnya? Kadang-kadang budal ngaji ngono iki ya gak astagfirullah, ngrasani sing duwe omah. Astagfirullah. Iki guyon tapi temenan. Ada apa enggak kira-kira, Bu? Jamaah yang mana nih kira-kira ya? Nah, dan banyak hal gitu ya, banyak hal. Dan oleh karena itu di akhir tahun ini, karena hakikatnya adalah kita ini tambah dewasa ya,
usia kita tambah, berarti kesempatan kita ini semakin berkurang, maka kita sebaiknya di akhir tahun ini introspeksi atau muhasabah. Muhasabah perjalanan yang kemarin kita lakukan supaya tahun ke depan ini kita menjadi yang lebih baik. Sebenarnya muhasabah ini identik dengan taubat sebenarnya. Baik. Ya, identik dengan taubat ya. Dan taubat ini kuncinya satu, menyesali. Menyesali. Jadi di dalam Al-Quran itu kuncinya taubat itu adalah menyesali, bukan berbuat yang baik, bukan, tapi menyesali. Misalnya ada orang korupsi 1 miliar, sudahlah nanti saya sedekah 100 juta, itu tidak taubat itu. Kok menengkabe gak cocok ya Mbak? Nah, misalnya gitu ya. Jadi korupsi 1 miliar, kemudian saya tak sedekah 100 juta atau tak umroh, paling gak ngumrohkan 4 orang misalnya. Itu kan berbuat jahat tapi ada dikembalikan dan perbuatan yang baik itu tidak cukup. Maka kuncinya adalah bertaubat, menyesali atas kesalahannya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu Allah dawuh, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti kula salah, Gusti kula tasih elek, Gusti kula sik dereng sae, Gusti kula sik dereng sae, kula niku tiyang biasa. Itu bagus itu. Rabbana dzolamna anfusana, diri kami masih dolim, dikasih nikmat masih kadang-kadang nyacat, dikasih nikmat kurang syukur, ya toh, dikasih nikmat sehat, dikasih sehat kadang-kadang malah dolim, gak mari-mari. Nggih, kita ini kan jujur aja nggak imbang kan Mbak, antara akal dengan rohani kita ini kan gak imbang. Betul. Nggak imbang ya. Kalau kita mau ke resepsi saja, jenenge macak nang salon iso 2 jam. Allah. Mulai kuku sampai semuanya itu 2 jam. Padahal mau mendatangi makhluk. Giliran arep sholat, masya Allah, sowan kepada Allah, sing jenenge daster ambu, engko sik ta. Yang namanya daster ambune iwak asin niku langsung dikerukupi ngono. Nah, ini yang harus sebenarnya kita introspeksi, mengaku salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih baik daripada kita niatnya dah saya tak nglakoni apik ben di sepuro, bukan, tapi menyesali. Bahkan kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kalau memohon kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampunilah dosa-dosa kami yang saya tahu dan yang tidak tahu. Mungkin jenengan tanglet napa enten Pak Sukron dosa sing awake dhewe gak eruh. Enten apa mboten? Jenengan duwe toko luwari sebelahe gak payu ya nyusahne tangga ya. Astagfirullah. Kok ndelok gak patek enak ngono rek. Saged ditampi niki nggih. Dadi ustaz terkenal iku sing rada ciri-ciri kan ya gak patek payu ya. Iki guyon tapi temenan. Itu secara tidak langsung sebenarnya sudah melakukan satu hal yang kadang-kadang kita berbuat dosa tapi kita nggak tahu. Maka ya Allah ampunilah dosa-dosa yang saya tahu dan yang tidak sirrau wa alaniyah, yang tersembunyi maupun yang terus terang, yang tahu maupun yang tidak tahu. Makanya saya ini belajar jadi ustadz yang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Wis yes, enak itu jadi wong biasa-biasa. Berapa orang yang menyarankan saya, Ustadz, jenengan wis mlebu TV, rono wis mau balik kondang. Baik. Saya guyoni kondang tak goncang aku ini. Kondang, mbok iya ngono iku pakai asisten. Ya saya tetap jadwal tak catat sendiri. Tepuk tangan, masya Allah, gitu lah ya. Luar biasa. Nanti ngaji ya berangkat sendiri, gitu. Dan kalau pengen ngecek Sukron itu ikhlas tagak ngajine, sama undang kok mari ngono gak usah sampean sangoni. Terus mari ngono undangan maneh kira-kira teko tagak. Kok muni enggak kok sih. Ngomongin meneng tapi gregetno, Mbak.
Baik, ya Baik, berbicara muhasabah itu kan tidak hanya di penghujung tahun ya. Ya, Gitu. baik. Muhasabah itu mestinya setiap hari. Kalau anjuran Rasulullah itu muhasabah itu setiap hari. Nggih. Menjelang mau tidur. Masya Allah. Kira-kira perbuatan baik sama tidak baik tadi banyak mana kira-kira? Pernah nggak Ngladeni kira-kira bojo karo nyentak bojo akeh ndi? Astagfirullah. Kok akeh nyentak kok sih. Delok modele lho, Mbak. Coba, kira-kira ngladeni bojo karo nyeneni bojo akeh ndi sedina iki? Ini kan mestinya setiap hari bisa introspeksi. Nah, gitu. Ini sebenarnya introspeksi itu bisa tidak tiap akhir tahun, tapi karena ini momen akhir tahun, betul. ya sekalian temanya tentang muhasabah, introspeksi diri menjelang kita tahun ke depan, mudah-mudahan kita jauh lebih baik. Coba itu ada ayatnya, itu bisa Nggih. dibaca. Monggo, Ibu. Surah apa tadi, Al-Baqarah. Ya, monggo. Nggih. Silakan. Ya. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Nggih, Baik, artinya artinya Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ya. lanjut. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperhatikan untuk hari esok, akhirat, Ya, ya, dan terus. bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Baik. Ayat Bagaimana? Al-Hasr. Shadaqallahul Surat adzim, maha Shadaqallahul benar adzim. Allah dengan Dengan segala segala firman-Nya. firman-Nya. Jadi ada ligodin. Jadi hari esok, ya, ada hari esok. Hari esok itu kita kira-kira lebih baik apa tidak? Kita di hari ke depan kira-kira lebih baik apa tidak? Karena apa? Karena di dalam hidup ini ada tujuan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini ada tujuan. Kalau di Tujuan dalam akhir ya, nggih. jadi kalau di dalam ilmu tasawuf itu ada bidayah, ada nihayah. Ya, baik. Ada permulaan, kemudian ada Akhir. akhiran. Kita ini permulaannya berangkat, akhirnya kepada siapa ini? Kepada Allah Subhanahu. Supaya kita ini sampai tujuan, maka bagaimana? Ya kita tentu harus muhasabah, introspeksi. Nek ono salahe, ayo njaluk sepuro nanggone Gusti Allah. Nek ono apike, ayo diterusno. Nggih, nggih. Karena memang begini Ibu-ibu. Kenapa sih Pak Sukron orang itu kok disuruh-suruh sholat, disuruh ngaji gitu Mbak Mala? Nggih. Suruh ngaji, suruh sholat, suruh zakat, suruh ini. Karena Allah itu karena saking sayangnya kepada kita. Gitu. Orang itu kalau sayang biasanya dikongkoni. Gitu. Ngoten ya nggih. Nggih. Jenengan sayang kali bojo napa mboten? Sayang kali bojo napa mboten? Sering sampean kongkon napa mboten? Ayo, tepuk Malah tangan, tepuk dikongkon tangan. ya. Bah, gawan iki, bah, tukokno iki. Allah. Mas, iki angkatan mrene, Mas, iki. Mengapa kok bojo dikongkoni ae? Karena saya. Allah. Itu bukan benci, karena saking sayangnya. Kiai ku nek sayang ambek santrine, biasanya santrine iki dikongkoni ya. Nggih. Kok meneng kabeh gak cocok. Nggih napa mboten? Membenarkan ya nggih. Nggih, guru niku nek sayang ambek sinten? Murite iku sering dikongkoni karena cocok saya. ya, Karena iya. cocok, karena saya. Nggih. Wis ibu-ibu lho mulai pagi sampai malam itu berapa kali nyuruh bojo iki. Wis
mulai isuk iku tirik-tirik kongkon iki. Iya toh? Nggih. Kenapa? Karena saya. Karena sayang. Lah tujuannya supaya menjadi orang yang baik. Orang yang baik. Nggih. Karena Allah itu punya rencana kula jenengan itu akan dimasukkan surga. Di surga itu kumpulannya orang baik. Di kono iki wong elek iku gak pantes. Nggih, nggih. Dadi misalnya ana wong elek dilebokne swarga iki ya sak karepe Gusti Allah, tapi kan gak pantes. Misalnya sampah dilebokne kulkas kan gak pantes ya. Jane ya oleh ae wong kulkas-kulkase Dewe. Misalnya ceramah ngene iki nggo helm lho ya apa kira-kira. Allah. Helm ada teropong. Jare sing mburi ana kiai gendeng kok ndi. Ya oleh sajane ya gak dosa, tapi kan gak pantes. Maka kepantasan itu penting. Maka karena di swarga niku nggone wong apik-apik, Bu. Makane kula jenengan dikongkon ngaji, kongkon salat, kon ngene, niku mergo Gusti Allah saking sayange kersane kula jenengan dadi wong apik, meneh dikumpulne kali wong apik-apik nang swarga. Alhamdulillah. Makane Allah nika dawuh innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu seneng ambek wong apik-apik. Gitu lho. Dadi bojo ya sing apik, aja jahat-jahat. Nggih. Sepakat napa mboten? Baik. Ojo jahat-jahat kama suami jenengan wis dirabi wis alhamdulillah. Jadi sing lanang ngrungokne bongko kon. Allah karim. Nggih. Mboten guyon tapi temenan. Nggih. Nah, Yai, artinya dalam rangka bermuhasabah itu kita introspeksi diri, apakah kita ini ketika diperintah Allah itu sudah melaksanakan dengan baik ataukah kita sudah cukup merasa baik begitu ya Inge? Ya, jadi muhasabah itu saya ulang lagi bahwa konotasinya itu adalah bertaubat. Jadi kira-kira kesalahan berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Kesalahan itu macam-macam, ada kesalahan yang berat, ada kesalahan yang ringan, ada kesalahan yang sedang, begitu. Kira-kira paling gampang aja kita ini diberi nikmat oleh Allah berapa banyak, kira-kira ini kita banyak syukurnya apa banyak mengeluhnya gitu. Masya Allah. Nah ini contoh ngaku kan ya. Pengakuan Coba, dosa. kira-kira apalagi ada pandemi ini kan aslinya test case Mbak. Mungkin Mbak Mala, pandemi itu test case. Coba siapa yang suka mengeluh itu? Kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini. Inilah yang sangat berbahaya. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan yang bahaya itu sebenarnya tidak hanya kesalahannya saja, tapi ketika akhlada ilal ardi, mereka merasa nyaman dengan harta, merasa nyaman di bumi, dan mereka tidak nyaman besok di akhirat dengan urusan akhirat. Ini sangat berbahaya. Allah. Kalau dosa njaluk sepuro disampuni, tapi ketika merasa jauh lebih nyaman dan merasa tidak ada yang hebat ya di luar yang hebat, malah tidak pertolongannya Allah, itu malah bahaya. Misalnya begini, ada seorang PSK, misal paling gampang aja ya, ada seorang PSK, kira-kira PSK itu bisa jadi PSK paling cilik umur berapa tahun? Berapa umur berapa tahun Pak kira-kira? 14. Ya, berarti umur 16 lah ya kira-kira. PSK umur 16 tahun itu permulaan kira-kira. Ini gampang aja gitu. Akhirnya dia profesinya jadi PSK mungkin nang Hong Kong apa nang Taiwan apa di mana lah gitu ya, di luar sana. Awal-awal mereka merasa berdosa. Lama-lama jadi terbiasa. Giliran umur 17 tahun, 18 tahun sampai 20 tahun ditanya, apakah kamu nggak pengen berhenti jadi PSK? Kadang-kadang jawabannya begini, aku nek gak jadi PSK terus mangan apa? Ini yang sangat bahaya, ini bisa menafikan Allah. Kalau kita balik bertanya, jadi PSK itu umur 16, 0 tahun sampai umur 16 itu kira-kira gurung jadi PSK mangan apa enggak? Kok dulu aku gak enak ngono kira. Inilah kenapa yang 4 tahun mendapatkan rezeki, tapi menafikan yang 16 tahun. Tepuk tangannya mana?
Allah karim. Ini yang sangat Baik. berbahaya. Nggih, nggih. Jadi merasa aku nek gak ngene mangan opo iki lho. Allah. Baik ya. Ya. Nggih, nanti kita akan lanjutkan Baik, setelah ya. jeda ya, nggih. Nggih. Nah, pemirsa di rumah dan di studio jangan kemana-mana, tetap di channel Assalam. Ayo, sinau agama Islam. Nggih, di TVRI Jawa Timur sesaat lagi akan kembali. Assalam, assalam di TVRI Jawa Timur. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jawa Timur, Anda masih setia bersama kami di program spesial kita sore ini. Assalam. Ayo, sinau agama Islam. Boleh tepuk tangannya. Insya Allah luar biasa, semangat semuanya. Baik pemirsa, di rumah kami kembali mengajak Anda. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Tema kita sore hari ini adalah introspeksi diri atau muhasabah. Bersama saya Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG. Nah, Yai, tadi sudah dijelaskan muhasabah itu apa dan bagaimana, tapi sekarang mungkin cara cara muhasabah yang benar itu apakah hanya sekedar kita taubat dengan menyesali tadi disebutkan. Cukupkah begitu Yai atau harus bagaimana lagi? Baik. Di samping bertaubat, cara introspeksi diri itu adalah merenungkan apa yang pernah kita perbuat dalam 1 tahun ini. Baik. Kalau sifatnya harian, ya kita perbuat dalam sehari ini. Ini penting sebenarnya. Muhasabah ini penting. Kalau mau tidur gitu, jangan main HP terus, Bu. Nah, itu Kena mana? Baiknya itu ya muhasabah lah. Itu kira-kira ngaji kita tadi banyak mana, sedekah kita dengan pelit kita, syukurnya dengan gerundelnya itu, mengeluhnya banyak mana, padahal begitu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jadi betul. merenungkan. Ya kalau tadi saya tanya kira-kira banyak mana, coba sekarang saya tanya, yang hadir ini banyak yang mana bahagia sama yang susah? Masya Allah. Yang bahagia tepuk tangannya mana? Masya Allah. Ya. Banyak mana yang tidak punya masalah sama yang punya masalah? Kan wajah-wajah bermasalah. Wajah-wajah bermasalah. Ya namanya orang hidup itu isinya masalah. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan, orang hidup itu kayak orang masuk hutan itu, Mbak. Masuk hutan itu si permulaan itu padang itu. Si seneng gitu. Tapi kalau udah masuk tambah peteng, iku iso-iso gak harus dalan. Makanya orang hidup itu sama tingali. Sing sumpek karo sing seneng akeh sing sumpek. Tambah suwe urip, tambah nemen sumpeke. Arek cilik itu gak patek sumpek, guyon. Putrane jenengan lak guyon. Iku sik mlebu alas anyaran iku. Allah. Nek wis suwe-suwe ngeten iki wis mikir anak, mikir mantu, mikir mara tuwa, mikir engko sore ana buan anyar. Balekno mikir, waduh pikirannya banyak sekali. Sehingga mengeluh, sehingga tambah sumpek, tambah mlebu alas, tambah suwe, tambah sumpek. Sing sugih ya sumpek, sing gak duwe ya sumpek. Yang punya jabatan ya sumpek, sing gak duwe ya sumpek. Yang punya kedudukan sumpek, yang gak punya kedudukan ya sumpek. Nggih napa mboten? Nggih, yang punya pabrik ya sumpek, sing karyawan ya sumpek. Ini hidup. Nah, kecuali orang yang mau ngaji. Orang yang tidak bingung di dalam alas itu ketika bisa melihat sinar. Masya Allah. Ya, sinar. Kalau siang namanya sinar matahari, kalau malam namanya cahaya rembulan. Makanya di dalam kitab Al-Barzanji itu dikatakan anta nurun fauqa nuri. Rasulullah itu cahaya
di atasnya cahaya. cahaya. Makanya wong sing gelem ngaji, sing nderek Kanjeng Nabi, gelem sholat 5 waktu, insya Allah atine gak peteng, Amin. uripe padang, insya Allah iso ruh lor kidul, iso mulih dan akhirnya bahagia. Amin, amin. Alhamdulillah. Termasuk ngaji di Asalam Iya, TVRI termasuk di ya, ngaji nggih. di Asalam. Maka ini introspeksi. Harus terus kita gelorakan. Diangen-angen gitu loh, Bu. Angen-angen usia kita ini semakin lama tambah banyak. Kesempatannya semakin lama semakin tinggal apa? Sedikit. Nggih napa mboten? Tak dongakne panjang umur semua. Amin, amin. Sehat. Yang namanya mati ya sak wayah-wayah. Nggih, Gurung mesti sing tuwek mati dhisik. Gurung mesti sing nom matine keri. Cuma kula angsal bocoran Mbak Mala. Nggih. Sing lemu dhisik. Enggak. Ya Allah. Tapi aja ndelok sebelahe gak enak. Nggih, Iki nggih. bocor. Baik. Ya, jadi dua cara tadi menyesali nggih, kemudian Ya, merenung ya. merenungkan. Sehingga setelah direnungkan ada action. Ada action bagaimana kita menjadi yang lebih baik. Nah, Lebih baik. untuk apa manfaatnya kita muhasabah Nah, itu? itu Untuk dia. mengenali diri kita. Baik. Untuk mengenali diri kita, siapa kita. Yang kedua, untuk menjadikan motivasi ke depan, semakin semangat. Kalau kita mau introspeksi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tahun 2002 ke depan kita akan lebih baik. Kita semakin semangat ya. Nggih. Kita song-song ke depan, kita bangkit ke depan, satu melalui bahagia ya. Wis atine digesing seneng ae. Ojo susah. Bu. Ojo apa? Susah. Susah. Wis digawe bahagia mawon. Wong urip pisan ae. Nggih. Nggih. Digawe seneng mawon. Ati niku sing bungah gitu loh. Sing bu alhamdulillah. Misalnya sama di bojo ndablek wis bungah. Iya pancen sik enom kok tuwek lah mulih-mulih dhewe. Lah Nanti mati-mati mulih wis dhewe. enteni tuwek. Tapi kan sik mulih. Nggih, nggih. Nah, Yai, nggih. Ya. Berbicara apa namanya ini? Muhasabah. Muhasabah, nggih. ya. Itu kan pada ujungnya pastinya kita akan memilah ya. Ya. Mana kita untung atau kan kita rugi begitu Ya. ya, nggih. Nah, ini siapa sih orang yang dikatakan untung dan siapa yang dikatakan rugi ya? Kalau menurut hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum. orang yang rugi itu adalah orang yang ketika melaksanakan amal ibadah, mereka sukanya dipuji. Allah, astagfirullah. Jadi kalau orang itu sukanya dipuji, itu besok sowan kepada Allah laksana bawa ember bocor. Allah karim. Mana amalmu? Niko. Mana zakatmu? Niki. Bareng didelok gak ono. Karena ketika di dunia itu ketika dipuji orang itu lehernya panjang. Kalau nggak dipuji mengkeret. Dan orang-orang itu kalau sukanya dipuji, maaf itu akhirnya tidak ikhlas. Kalau sudah tidak ikhlas, cirinya itu terus tersinggungan. Betul. Nek wis tersinggungan terus mutungan. Muga-muga wonge gak teko. Ibu-ibu tahu mutungan nggih? Gondoan ya. Mahwa mutung. Apa itu mutung? Mutung adalah ya mutung. Gondo. Ngene wis gak ngaji. Gara-gara gak dijapri aku. Salah ngumumne nang grup tok. Gak dijapri, gak ngerti ta. Aku iki umi aku. Astagfirullah. Nggih. Umi pisan. Lah nek kajine ping pindho umi-umi aku. Jadi gampang. Gampang tersinggung. Kalau udah gampang tersinggung, mutungan. Nah itu bahaya. Akhirnya yo gak oleh nikmat, dulure kurang, yo gak melok ngaji nang Asalam gara-gara gak dijapri. Insyaallah mboten enten nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Masya Allah. Jadi penting kita muhasabah ini diantaranya adalah membuat spirit ke depan supaya kita lebih semangat. Ke depan kita lebih bagus, ke depan kita lebih baik. Monggo tadi ada ayat lagi, coba dibaca, silahkan. Surah Al-A'raf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina attaqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Nggih. Sadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Bagaimana nih Ko Yai? Baik, bisa dilanjutkan Al-Qur'annya tadi dibaca lagi. Berikutnya surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Shadaqallahul adzim. Nggih, artinya pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. baik. Nggih. Jadi kita ini kan begini, Bu-ibu dan Mbak Mala sekalian, bahwa kita ini besok semuanya akan berhadapan dengan Allah, akan ditimbali oleh Allah, dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi, tidak ada satu pun yang kelewatan. Tidak ada yang kelewatan itu. Maka dari sekarang, apa yang pernah berjalan dan hidup kita ini, mari kita introspeksi, kita renungkan. Usianya tambah bertambah, kesempatannya tambah sedikit, sementara kita besok akan sowan, tujuannya akan sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bekalnya itu? Kita ini kira-kira apa yang dipakai sowan kepada Allah ini, kira-kira apa? Apa sholat kita, apa ngaji kita, apa sedekah kita, gitu ya. Kalau sholat ya kita ini biasanya sholatnya orang awam itu ya masih banyak ingat yang lain-lain. Nggih napa mboten? Nggih, wong ngeten iki marep budal nyocokne kodong ket jam 10. Nggih ta? Nggih. Nah, gurung bayari len barang. Malah ki ana sing kudunge sik kredit barang. Wis macem-macem lah. Ya. Nah, ini hal-hal yang inilah bagaimana? Ya kita tutupi dengan sholat sunnah, Ibu, dengan sedekah, kita berbuat baik dengan orang. Insya Allah itu semuanya akan bernilai ibadah. Perbuatan yang baik sekecil apapun jangan kita remehkan. Sepakat ya? Jangan meremehkan ibadah yang baik walaupun itu kecil. Senyum, ya, baik, menghargai orang, menghormati tamu, itu penting. Nek tamu kon desa iki yo dijak nang ndi tanang ndi ngono lho Bu. Aja mulih sik, dahar sik ngono, aja ditakoki kapan mulihmu, aja ngono. Iki guyon tapi temenan. Enten apa mboten ngoten niku? Nggih, biasane wong kota ngoten niku. Padahal wong kota nek nang desa njaluk sembarang, sing njaluk degan. Baik. Roh klopo dipenekno, roh telo dijebolno. Pitik digawa, manuk sak kurungane. Bareng nang wong desa nang kutha lho gak dijak nang ndi-ndi, malah bolak-balik ditakoki kapan boleh. Kita kok fasih ngono ya. Baik, pemirsa, Masya Allah. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Boleh tepuk tangannya, Masya Allah. Nah, pemirsa yang di rumah, kami kembali mengajak Anda, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa bertanya langsung atau curhat ya. Bersama Yai Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan MAG, dan tema kita sore hari ini adalah muhasabah atau introspeksi diri. Bisa melalui telepon interaktif di 0315678216. Dan ibu-ibu yang mau bertanya yang di studio silakan. Ada? Ya, ada dari Wadung Asri. Monggo Ibu, silahkan. Wadung Asri, baik. Ya, silahkan. Nggih, monggo. Dari namanya siapa? Monggo, dari Wadung Asri.
Masya dan Allah, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Yai. Nggih, nggih. Saya mau tanya dari grup Naria dari Wadung Asri. Saya mau bertanya, bagaimana caranya kita supaya ibadah itu terus meningkat? Ibadah kita kan selalu kadang rajin, kadang kendor gitu Pak Yai. Bagus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Masya Allah. Dari grup Sholawat Nariyah Wadung Asri. Iya, iya, iya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ya. Ini dalam rangka muhasabah di akhir tahun, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan ibadah? Nggih, Ya monggo, sebenarnya kalau kita fluktuatif naik turun itu ya normal Bu. Karena kita manusia biasa. Karena manusia biasa itu kalau naik turun itu normal. Yang tidak normal itu turun terus. Itu nanti akan dibawa oleh syaitan. Turun terus. Kalau naik terus itu malaikat. Kalau manusia itu naik turun. Cuma turunnya aja akeh-akeh. Aja suwe-suwe nggih. Terus munggahe rada dhuwur gitu loh. Baik. Ini kan Jumat, ya dah. Tadi malam yasinan, ya. Ini Jumat, terus saiki ngaji itu kan naik ini. Amin. Tapi mbok kok bengi. Tambah sesuk. Engko sik ta. Kira-kira naik apa turun dari Sabtu dan Ahad ini? Wayai. Nah, nek wis nang mall lali sembayang. Ditakoni kalih sing lanang, Bu, gak sholat ta? Repot lho sholat bareng. Allah. Coba, kira-kira turun apa naik ini? Turun drastis itu. Makanya kalau turun ndak apa-apa sedikit, tapi terus naik. tepuk tangannya mana gitu. Rohaninya itu turun sedikit, Nggih. terus naik. Ndak apa-apa kalau turun, naik, turun itu memang manusiawi gitu. Sama dengan kita ini kadang-kadang kan srut itu khusyuk gitu toh. Ingat Allah wis kaya donya gak kanggo khusyuk gitu. Tapi kadang-kadang nggak lama. Kenapa? Sinyalnya hilang. Terus eling dunya, eling ini, eling dunia, eling tadi akhlada ilal ardi, merasa lebih nyaman di dunia daripada di tempat yang lain, tidak nyaman bagaimana sowan kepada Allah, tidak nyaman dengan akhirat, tidak nyaman dengan ibadah. Mereka lebih nyaman dengan tadi sampai dia mengatakan, aku nek gak ngene mangan apa itu. Itu bahaya. Ya. Maka bagaimana supaya kita naik turunnya sedikit, supaya naiknya banyak? Caranya ya kita bermula dari introspeksi hari ini. Bermula dari muhasabah hari ini. Kita renungkan supaya ke depan lebih baik. Yang kedua, supaya orang itu hidup ini istiqomah ya. Istiqomah aja, itu memandang sesuatu itu selalu positif. Baik. Jadi memandang sesuatu itu jangan negatifnya. Ibaratnya ini gelas gitu ya. Siapa ngomong diombe ngono. Ini gelas, ini lihatlah positifnya. Ini Masya Allah ada airnya, ada tutupnya rapi gitu. Ojo ditelok kok cilik, ojo ngono. Sikile kok cilik. Ini kalau kula jenengan sibuk mencari negatifnya, Masya Allah tidak akan pernah hidup nyaman. Tapi ketika kita memandang gelas yang ada airnya begitu indah ini, maka kita di dalam hidup jangan sibuk mencari yang negatif, tapi sibuklah kita mencari yang positif. You understand? Yes. Gitu, positifnya. Termasuk ndelok anak, niku aja diseneni ya. Sing didelok negatif. Enten apa mboten ngoten iki? Ndelok mantu negatif itu. Nyatane yo duwe putu ngono lho. Kan berarti yo positif. Kok diomong. Nggih napa mboten? Nggih. Berarti kan yo hebat berarti iso ndek putu. Ngono aja terus dirasani. Pancen mantu kuwi gak kaya wong lho ya. Astagfirullah. Nggih. Ngrasani bojone. Bojoku gak kaya wong. Lha terus kaya apa? Makanya kita supaya istiqomah memandang segala sesuatu kita pandang dari sisi positifnya. Gitu. Baik. Itu nggih, Ibu. Alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi? Boleh, monggo. Ya, silakan. Nggih. Dari
Wedoro, tepuk tangan. Rifana Masya Wedoro. Allah. Ya, ya. Nggih. Disebutkan nama nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nunung dari Wedoro. Baik. Saya jamaahnya Ibu Hajah Jumar. Masya Allah. Mau bertanya Pak Yai. Nggih. Gini, selama ini saya kan sering marah-marah sama suami. Nah, ceritanya pengakuan dosa lagi. Marah-marah sama suami. Tapi kalau saya introspeksi diri nih katanya ceritanya. Ya. Kok marah-marah itu mungkin karena faktor atau karena emosi, saya kurang tahu itu. Soalnya setiap ada bicara apapun kok larinya ke marah-marah saja. Ya. Sedangkan kalau marah itu katanya dosa dari karena setan, suami. Nah, itu apakah saya introspeksi diri bagaimana saya harus menyikapi suami yang tidak seperti biasanya. Ya. Itu. Baik. Ataukah saya harus lebih introspeksi diri lagi atau bagaimana? Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Tepuk tangan, Baik, Masya Bu Allah. Nunung, Masya Allah. Kira-kira supaya gak marah dikai duit. Gampang kok. Iya. Wanita itu pokok dipuji, terus dikai duit, nesune gak sido. Iki wong ning ngarepe. Pokok wanita itu jangan banyak dinasehati. Apalagi dikritisi, paling gak seneng perempuan. Cewek itu kalau dikritisi, apalagi sering dinasehati, itu gak seneng. Senengane dipuji, terus dikai duit sing akeh, terus gak atik ditakoki. Aja takoki dhuwitmu mbok gawe apa, iku yo gak seneng. Iku jarene ngene, sampean menehi tak titip ngono. Aku ora ndelok modele iki. Nah, jadi supaya nggak marah, Bu, suaminya dibilangi kayak blonjo sing rada akeh. Tapi yang jelas begini, kenapa kok suka marah-marah? Ya memang di dalam hadis Rasulullah itu perang yang paling besar pahalanya itu bukan perang melawan orang kafir, bukan perang melawan musuh-musuh, tapi jihadun nafsi, yaitu memerangi hawa nafsunya. Arep marah diempet. Gitu. Arep ngamuk Ditahan. Makanya kenapa kok Jumatan itu perempuan itu kok nggak wajib? Mergo ngomong ae iso. Tambah gak sah ngrasani khotibe. Nah, khotibe sapa? Mantune Pak Kaji. Iku lho mondok nang Lirboyo. Iya ta, sing nomor 3 gak nomor 4 ta. Jadi iki kono ceramah kene ngomong dhewe. Makane daripada engko Jumatane gak sah. Makanya gak wajib Jumatan perempuan. Karena kalau sudah khotbah mulai kan tidak boleh ngomong. Nek perempuan ngerasani ustadz. Jadi ibu-ibu luar biasa. Masya Allah. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Assalam akan segera kembali sesaat lagi. Assalam di TVRI Jawa Timur. Baik pemirsa TVRI Jawa Timur, alhamdulillah terima kasih Anda masih bersama kami di program sore kita Jumat. Assalam. Ayo sinau agama Islam. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda yang di rumah untuk bergabung bersama kami di telepon interaktif 0315678216. Tema kita sore hari ini adalah muhasabah atau introspeksi diri di akhir tahun ini. Nah, Yai, introspeksi diri atau muhasabah nggih tadi caranya sudah disebutkan bahwa banyak sekali nggih tentunya. Tapi ujung atau tujuan daripada introspeksi diri dan muhasabah ini adalah kita adalah harus pandai memanfaatkan waktu, begitu ya Inggih. Nah ini bagaimana sih ya cara supaya kita tidak menjadi waktu yang sia-sia, karena kadang kita kan tidak terasa gitu ya, oh tiba-tiba ya Allah wis duhur gitu kan, ya Allah sudah asar, dan bahkan ini baru aja tahun kemarin, baru sekarang udah mau tahun baru lagi. Ini bagaimana ya memanfaatkan waktu secara memang efektif? Begini, jadi kalau orang-orang sufi, orang-orang tasawuf itu yang namanya dosa itu tidak hanya melakukan maksiat. Baik. Tapi ketika mereka waktu-waktu yang digunakan itu adalah lagho,
mereka hanya nganggur, mereka hanya cengkrama, mereka hanya guyon saja tanpa dibuat untuk zikir kepada Allah, itu merasa menganggap dosa. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau tidak sholat sunnah 2 rakaat saja, qobliyah ba'diyah, dirinya dipaksa semalam suntuh untuk selalu sholat sunnah terus. Kenapa? Sebagai taubat kepada Allah, karena ada waktu saya tadi tidak sholat sunnah. Kira-kira podo napa mboten kalih kula jenengan? Mboten podo. Kita ini bangkong malah kadang-kadang guyang-guyu. Lah kok bangkong yo alhamdulillah turuku tanek, Mbak. Apa maneh Sabtu Minggu koyok pangeran wis gak ono. Turu kok betul ya apa sih? Turune ditutuk-tutukno, tangine diawan-awanno. Ini kalau menurut Sayyidina Umar bin Khattab bahwa dosa itu tidak hanya melanggar dosa, tapi ketika ada kesempatan melakukan sholat-sholat sunnah, mereka tidak melakukan, itu sudah termasuk dosa. Maka dia paksa untuk sholat sunnah yang sebanyak-banyaknya. Nah, sebenarnya kita ini mari membagi waktu lah. Membagi waktu. Hari ini Jumat, tanggal berapa ini? 31 Desember. Ini tidak akan pernah kembali seumur hidup. Tidak pernah kembali. Kalau ada Jumat besok depan, itu bukan tanggal 31. Betul? Betul? Betul. Tepuk tangannya mana? Hari ini Jumat tanggal 31 Desember 21 tidak akan pernah terulang sampai besok kiamat. Kalau minggu depan ada Jumat, itu tanggalnya sudah beda, tahunnya sudah beda. Kalau Jumatnya lagi ada Jumat, itu tanggalnya sudah beda, tahunnya sudah, harinya sudah lain. Ini yang harus kita lakukan. Artinya hari ini menjadi milik kita, belum tentu besok menjadi milik kita, begitu ya? Betul. Jadi maka bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu? Kalau orang-orang ahli sufi itu malah tawakalnya itu tingkat tinggi, Mbak. Setiap melangkah dia tidak akan pernah membayangkan bisa sampai tujuan, karena belum tentu langkah kedua ketiga kita masih diberi hidup. Insyaallah. Lah kula jenengan iki kan pikirannya macam-macam. Saiki kurang golek utangan neh. Ya apa carane terus ya. Jadi seolah-olah mereka kita belum tentu besok masih ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebaiknya tawakal, kita sebaiknya pasrah, kita sebaiknya memanfaatkan waktu supaya kita nanti ke depan menjadi yang lebih baik. Mumpung sehat Bu nggih, sing sering ngaji, mumpung duwe ayo seneng sedekah, mumpung diparingi bojo tempat pengabdian, ojo diseneni pengumuman. Ojo diseneni, ojo diuring-uring. Engko kondur saking mriki sing sumeh kalih bapake. Assalamualaikum. Dire bapake waalaikumsalam. Dengaren Bu kok sumeh. Iya, mari ngaji karo Pak Sukron goblok. Astagfirullah. Ujungnya itu. Allah karim. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya. Ojo mecucu, wong kita tahu kan namanya senyum itu ibadah. Nggih napa mboten? Apalagi dengan bojo, senyum tok. Bu, aku gawene wedang. Oke. Ngoten iki. Kok diomong. Seneng wong lanang ngoten iki. Oke. Ojo duwe tangan gawe dhewe po. Ojo ngono, astagfirullah. Paham ya, Bu? Jadi kita ini introspeksi bahwa nikah itu adalah ibadah, pengabdian itu ibadah, blonjo itu ibadah, ya. Maka bagaimana Siti Fatimah itu selalu Rasulullah itu bangga kepada putrinya. Kenapa? Karena dia memasakkan suaminya, memasakkan keluarganya. Dia sampai berkeringat, berkecucuran keringat. Rasulullah bangga, saya melihat anakku itu bangga karena mereka bisa bekerja sendiri untuk keluarganya. Tapi bukan Siti Fatimah yang ada di sini ya. Siti Fatimah dulu itu. Bahkan Rasulullah mengatakan, mendawuhaken siapa yang masak sampai keringetan 1 tetes itu bisa menjauhkan dari api neraka 1000 tahun. Allah karim. Makanya nek masak cedek kompor mawon.
Pertanyaannya ibu-ibu biasanya masak apa catering nih? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi apa saja ya mungkin bekal untuk menuju tahun depan ya? Tahun depan kita harus optimis ya Bu, tepuk tangan ya, harus optimis. Optimis, harus selalu pandangan positif, optimis bahwa pertolongan Allah pasti akan datang. Allah pasti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita harus optimis, memandang segala sesuatu yang positif saja. Wis nek ana wong ya aja dibenci gitu loh Bu. Walaupun wonge utang gak nyaur ngono iku ya aja dibenci. Ana wong tangga jahat aja dibenci. Siapa tahu suatu saat kita butuh mereka. Nggih napa mboten? Aja benci tangga lah nek mara-mara dadi besan. Gak ajur jum kaya. Nggih napa mboten? Loh, ada ndak musuhan bae dadi besan? Ada, banyak. Jangan merendahkan orang, siapa tahu mereka menjadi kekasihnya Allah. Ya, saya ulang, jangan membenci orang, siapa tahu mereka akan kita butuhkan. Betul? Yang kedua, jangan merendahkan orang, siapa tahu dia itu kekasihnya Allah. Yang ketiga, jangan putus asa kalau ada masalah. Siapa tahu masalah itu membawa berkah kehidupan kita. Digodo anak, ojo putus asa Bu. Digodo bojo, ojo putus asa. Sing sabar, gitu. Siapa tahu itu jalannya ibu menjadi orang yang disayang Allah. Jalannya orang mendapat derajat. Anak wis sak model-modele kaya apa ya, anak-anake dhewe disayang mawon. Penuh kasih sayangnya, jangan bencinya. Sepakat nggih? Nggih, wis kasih sayang ini terus kita gelorakan. Ya kayak Gusti Allah itu loh Bu. Gusti Allah kan kasih sayangnya selalu digelorakan. Wong ayat sak monten kathah, surat sak monten kathah, berapa itu selalu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tampilannya itu selalu kasih sayang. Allah itu selalu tampilannya kasih sayang. Kenapa kita sebagai makhluknya tampilannya kok judes? Kenapa tampilannya kok medeni? Allah saja tampilannya selalu kasih sayang. Tepuk tangan ya. Maka kalau kita pengen disayangi Allah, jadilah orang yang selalu kasih sayang kepada sesamanya. Baik, mungkin ada yang masih ingin bertanya. Baik, itu satu lagi, silakan. Dari Majelis Salim Sawanaria juga ya. Nggih. Dari Wadung Asri, silakan. Baik. Pertanyaannya singkat nggih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jamiyatu Zairo, alamat Wadung Asri Dalam, RT 1 RW 3 Waru Sidarjo. Saya mau bertanya Pak Yai, singkat saja, di zaman modern ini kita kemana-mana pasti dandan seperti ini ya, muter-muter, terus pakaian ganti-ganti. Gimana interupsi diri pada di rumah itu ya, pakaian daster. Ya gimana gitu ya, masa pakaian terapi lah ya nggak bisa. Baik, pertanyaannya? Gimana pandangan suami gitu? Menurut saya, kalau suami itu bilang ya, kalau di mana-mana, kemana-mana pakaian. Pertanyaannya itu, Ibu, baik. Pertanyaannya? Bisa ya, pertanyaan saya, bagaimana saya bisa hidup bersih ya? Baik. Ya, begitu kan, ya, apa bisa pakai itu baju yang sebaik ini? Baik. Terima kasih Ibu dari Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Singkatnya begini, wis pokoknya niat maca iku gawe nyenengno bojo, aja niatne nyenengne bojone wong. Ya maca iku niat nyenengno bojo. Nek nang omah walaupun gak baju baru, ya tetap harus yang penting menyenangkan. Baik, mari kita bersama di dalam hidup ini, Mbak Mala dan pemirsa dan ibu-ibu, mari kita hidup ini introspeksi. Paham nggih? Kalau bisa jangan hanya tiap akhir tahun, tapi introspeksi harus setiap hari. Kira-kira sing dilakoni mengopo, sehingga ke depan kita akan lebih semangat lagi. Alhamdulillah. Baik, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan semuanya berkah dan semuanya ditulungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami. Amin. Ya Rabb, semoga semua yang hadir diparingi barokah, amin, semua yang hadir diparingi manfaat, semua yang hadir selalu ditulungi oleh Allah, rumah tangganya bahagia, ekonominya melimpah, rizkinya murah, banyak halal dan barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak Yai ilmunya dan doanya semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, terima kasih sudah hadir di Assalam. Ayo Sinau Agama Islam. Dan pemirsa TVRI Jawa Timur yang di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jadi muhasabah tidak hanya di penghujung tahun saja, tetapi setiap hari seyogyanya kita melaksanakan muhasabah. Selamat tahun baru Masehi 2022. Saya Maula Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayunan sampai usia senja, bergegaslah wahai manusia, menambah bekal menuju surga. Assalam, assalam, ayo sinau agama Islam.